Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika ada yang berkata tidak ada dalil bahwa Allah itu wujud? Taib. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang ada sebagian dai, bahkan bukan hanya kaum muslimin, sebagian dai yang mengatakan bahwasanya dalil yang menunjukkan Allah itu wujud, ada itu tidak ada. Maka sebenarnya hal itu adalah hal yang tidak benar. Justru para ulama kita menyebutkan dalam fatwa-fatwa mereka bahwasanya dalil bahwasanya Allah itu wujud, ada, itu dalilnya seterang matahari di siang hari. Jadi bagi orang yang sudah pernah belajar agama sekalipun baru belajar tentang dasar-dasar agama Islam atau dasar-dasar akidah Islam, fa insyaallah dia sudah faham bahwasanya Allah itu mewujud, Allah itu ada. Di antara dasarnya di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, seorang ulama dari Suriah asalnya, kemudian beliau tinggal di Riyadh, Saudi Arabia. Dan beliau menyebutkan di sini tentang dalil-dalil akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau membagi menjadi 3 ya, perhatikan ini. Saya bacakan saja fatwanya secara ringkas. Wa amma an adillati wujudillah, adapun dalil-dalil yang menunjukkan atas adanya Allah, fahiya wadihatun, maka dalil-dalilnya adalah jelas dan terang. Liman ta'ammalaha, bagi siapa saja yang mau memperhatikannya. Wala tahtaju likathrati bahthin wa tuli nadhar, dan untuk mendapatkan dalil ini tidak perlu banyak membahas, meluangkan waktu untuk membahas atau banyak memperhatikan. Wa inda ta'ammuli, dan ketika kita memperhatikan, maka najidu, kita akan mendapatkan annaha tanqasimu ila thalathati anwa', bahwa dalil-dalil yang menunjukkan akan wujudnya Allah itu ada 3 macam dalil, terbagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama al-adillatul fitriyah, dalil secara fitrahnya manusia. Dan yang kedua wal adillatu al-hissiyah, dalil berupa apa yang tampak bisa diindra oleh manusia, yang tampak di permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga wal adillatu asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, berarti dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'an, kitabullah, dan hadis-hadis Nabi SAW, disertai dengan penjelasan dari para ulama as-salafus saleh. Tentang dalil fitrah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, dalalatul fitrati, petunjuk secara fitrah yang menunjukkan ala wujudillah, atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu aqwa, adalah perkara yang paling kuat min kulli dalil, dibandingkan semua dalil yang ada. Jadi dalil fitrah ini dalil yang paling kuat dibandingkan dalil secara hissi, apa yang tampak, apa yang bisa kita indra, kita bisa lihat, kita dengar, kita rasakan, dan juga dalil secara nas-nas syar'i. Kenapa? Karena fitrahnya manusia mengakui hal itu. Maka beliau mengatakan, fal fitratus salimah, maka fitrah yang masih sehat, yang selamat dari kerusakan fitrah, sebab fitrah manusia itu ada yang masih sehat, sebagaimana Allah ciptakan dirinya, dan ada yang sudah rusak fitrahnya. Tasyhadu, mempersaksikan biwujudillah, tentang wujudnya Allah. Wala yumkinu an ya'dila an hadhil fitrah, dan seorang itu tidak mungkin untuk berpaling dari fitrah tersebut. Ya, tidak mungkin berpaling dari fitrah tersebut. Fa inna kulla insan, kata beliau, sungguhnya semua manusia yuhissu min tilqa'i nafsihi, dia merasakan dari dirinya sendiri, anna lahu rabban, bahwasanya dia memiliki Rabb, sesembahan yang berat dia sembah. Manusia itu secara fitrah itu merasa dia memiliki Rabb, sesembahan yang berat dia sembah. Wa khaliqan, dan merasa memiliki pencipta, ada yang menciptakan dirinya. Dia tidak ada begitu saja tiba-tiba muncul di permukaan bumi, tapi ada yang menciptakan dirinya. Taib. Wa yas'uru bil hajati ilaih, kemudian
manusia itu secara fitrah merasa bahwa dia membutuhkan kepada penciptanya. Dia butuh kepada Rabb-nya, Tuhannya. Wa idza waqa'a, maka kemudian apabila seseorang itu dia merasakan ya, maka dia hatinya itu akan membutuhkan Allah. Ketika dia misalnya merasakan sedih, ketika seorang itu sedih, maka hatinya membutuhkan Allah. Hatinya membutuhkan Allah dan dia berharap yatlubu al-ghaitha min rabbih. Berharap pertolongan yang ada dari sisi Allah. Saat matanya melihat sesuatu yang menyedihkan, telinga mendengar sesuatu yang menyedihkan, hatinya pun merasa kesedihan yang sangat, maka dia akan datang kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Ini dalil secara fitrah. Jadi fitrahnya manusia mengakui ada yang menciptakan dirinya. Adapun dalil yang kedua adalah al-adillatu al-hissiyah. Dalil yang bisa dilihat, dirasa, didengar, diindra oleh manusia. Apa itu dalilnya? Yaitu wujudul hawadithi al-kauniyah. Adanya kejadian peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Wadhalika, yang demikian itu annal alama, sungguhnya alam itu annal alama, sungguhnya alam itu min haulina, yang ada di sekitar kita, la budda, tidak boleh tidak, wa antahsula fihi hawadith, akan terjadi di alam itu beberapa peristiwa dan kejadian. Jadi beberapa peristiwa dan kejadian itu akan ada di alam ini. Dan ketika ada kejadian dan peristiwa itu, manusia mengakui bahwasanya tidak mungkin kejadian dan peristiwa itu ada begitu saja. Fa in qila hadhil hawadits, jika ada yang mengatakan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini, ya, itu adalah ada dengan sendirinya, maka jawabannya kata Syekh, fal jawabu imma an takuna, ya, wujidat hakadha sudfatan, boleh jadi apa yang ada di alam semesta ini adanya adalah begitu saja, min ghairi sababin, tanpa ada yang menyebabkan, tanpa ada sebab yad'u ilaihi, yang mendorong kepada itu, maka fayakunu hinaha la ahada ya'lamu kaifa wujidat hadhil asya', maka ketika itu, di waktu itu, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana apa-apa yang ada di alam semesta ini bisa terjadi. Hadza ihtimal, ini adalah kemungkinan pertama. Jadi semua yang ada ini ada dengan sendirinya, ini kemungkinan pertama. Dan ini tidak mungkin, ya. Menurut orang yang berakal tidak mungkin. Wa hunaka ihtimalun akhar, dan di sana ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua apa? Aujadat nafsaha. Apa-apa yang ada di alam semesta ini, dia yang menciptakan dirinya. Mungkin apa tidak? Manusia ada, dia yang menciptakan dirinya. Wa qamat bisu'uniha, dan dia pula yang melakukan segala urusan-urusannya. Ini kemungkinan kedua. Jadi makhluk itu menciptakan dirinya sendiri, dan ini tidak mungkin juga. Walaupun ini bisa jadi kemungkinan, tapi tidak mungkin. Wa hunaka ihtimalun tsalits, dan di sana ada kemungkinan yang ketiga, dan ini yang paling mungkin dan bisa diterima oleh orang yang berakal sehat. Wa huwa anna laha mujidan, bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini ada yang mengadakannya. Aujadaha, yang dia mengadakannya. Wa khaliqan, dan dia menjadi penciptanya. Khalaqaha, yang telah menciptakan itu semuanya. Sehingga ini adalah kemungkinan yang paling dekat kepada kebenaran, dan ini yang benar, ya. Yang benar bahwasanya apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang ada, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, kita rasakan, bisa kita sentuh, itu semuanya adalah ada yang mengadakannya. Dulu ada tokoh-tokoh Islam Ahlus Sunnah yang didatangi oleh tokoh-tokoh ateis yang tidak percaya kepada mereka, kepada pencipta alam semesta. Maka di antara tokoh-tokoh Ahlus Sunnah dia mengatakan begini, cerita, kami pernah kedatangan perahu, kapal besar. Yang kapal besar itu datang kepada kami, datang membawa barang yang kami butuhkan, makanan dan seterusnya. Tapi tidak ada yang membawa kapal ini datang sendiri, tidak ada nahkodanya, tidak ada awak kapalnya. Ateis itu mengatakan, nggak mungkin. Dia mengatakan itu, tidak mungkin.
Nah, kalau begitu tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Maka ateis itu terbungkam. Tidak mungkin wong kapal saja tidak mungkin datang begitu saja sendiri tanpa ada nakodanya, tanpa ada awak kapalnya, tanpa ada yang mengangkat barang-barang ke atas kapal membawanya. Tiba-tiba dia menyatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Maka terbantahlah kelompok ateis itu. Dan dalil yang ketiga setelah dalil al-hissiyah adalah al-adillatu asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i, yaitu yang dimaksud di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah wujudu syara'i, adanya syariat-syariat yang pernah ada di dunia ini, termasuk diturunkannya kitab-kitab Allah, termasuk diutusnya para rasul dan para nabi itu menunjukkan ada yang mengutus, ada yang menurunkan kitabnya, ada yang mensyariatkan syariat-syariatnya. Maka terbantah sudah orang-orang yang mengatakan bahwa dalil tentang wujudnya Allah itu tidak ada. Dalilnya ada 3. Dalil secara fitrah, secara hissiyah, kemudian secara syar'iyyah. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab.